Literasi adalah sebuah keniscayaan bagaimana cara kita atau strategi yang dapat diterapkan dalam sebuah pelatihan literasi pada anak. Pada sesi kali ini kita akan bahas tuntas masalah itu. Tetap stay tune di channel ini. Untuk kegiatan hari ini saya tidak main-main. Saya telah mempersiapkan berbagai alat dengan rupa agar sinyal dari kekuatan gema literasi ini dapat sampai ke seluruh penjuru dunia, bahkan sampai keluar angkasa. Seperti ini, ya, ini anak itu sudah punya bakat sendiri-sendiri dalam dirinya. Jadi untuk untuk memancing, memicu bibit-bibit pada anak ini, kita perlu strategi-strategi khusus. Strategi apa yang perlu kita terapkan? Begini. Oh, iya, bentar, pantesan sinyalnya agak jelek, topi saya miring. Terima kasih. Yang saya bahas ini adalah pelatihan literasi skala besar. Besar itu maksudnya apa? Jamak itu apa? Jamak itu lebih dari. Pada saat itu ada sekitar 30 anak sekolah dasar, mulai kelas, kalau nggak salah mulai kelas 4 sampai kelas 6 SD, terus sudah bisa membaca dan menulis. Dilakukan oleh 3 remaja. Saya sangat salut pada mereka. Mereka masih muda, ya, cantik itu berarti perempuannya 2, yang satu tidak cantik, ya, ganteng tapi ya, saya tidak suka. Saya masih suka yang cantik daripada yang ganteng. Ya, begini. Pada saat itu anak-anak itu sudah bergerumbul 10. Ya, memang itu yang ideal. Jadi maksudnya apa? Nanti dalam konteks kelanjutannya 10 anak ini akan dibimbing oleh 1 tutor. Jadi tutornya ada 3. Ya, jadi 1 tutor membimbing 10 anak. Jadi nanti pelatihan ini akan menjadi lebih efisien. Mereka menumbuhkan minat pada siswa untuk mau menulis, ya, untuk bisa menulis. Dengan cara apa? Mereka memotivasi anak-anak tersebut dengan cerita. Salut pada mereka. Ya. Anak-anak yang bisa menguraikan cerita nanti akan saya beri hadiah. Ya. Akan saya beri hadiah. Jadi anak-anak ini disupport untuk bisa mau mendengarkan cerita ini tanpa ada paksaan, karena ada keinginan di dalam diri anak untuk mendapatkan hadiah ini. Pada saat cerita dimulai, dibacakan oleh seorang cewek. Dibacakan cerita. Ceritanya apa? Ceritanya begini. Ya. Di suatu hutan terdapat singa jantan. Singa jantan itu sangat pemalu, tidak percaya diri. Singa jantan melihat dari kejauhan, dilihatlah ada dari perempuan. Loh, singa itu laki-laki atau perempuan ya? Intinya bisa saja, yang ini laki-laki, yang itu perempuan. Mereka tidak berteman. Ya. Hatinya gundah. Gundah kenapa? Gundah. Singa perempuan itu sangat pintar, sangat cantik. Kalau dituliskan I-nya itu sampai 5, seperti kata Pak Dahlan Iskan itu. Cantik sampai 5 I. Sehingga singa jantan ini jadi minder. Dasarnya sudah nggak pedean. Mau ngomong, ingin berteman saja malu. Dan ada solusi. Wah, saya nggak berani ngomong. Gimana ya? Oh, gini, temanku kan banyak. Aku minta tolong temanku untuk menulis surat saja, agar aku bisa berteman dan bisa belajar bersama-sama. Ide yang cemerlang.
Singa jantan itu langsung jalan-jalan menuju si kera temannya. Wahai kera, tolong buatkan aku surat agar singa perempuan itu mau berteman denganku, agar kami bisa belajar bersama. Gampang itu, saya bisa nulis, jawab si kera. Akhirnya dibuatkanlah surat itu. Setelah selesai, dikasihkan. Ladalah. Sampai berkeringat. Bentar, saya tak ulang dulu. Alhamdulillah. Akhirnya dia menyuruh kepada kera itu untuk menyerahkan kepada sang singa putri tadi. Setelah diterima dan dibaca oleh singa betina, wajah putri malah tidak senang. Suruhnya mengembalikannya surat itu oleh sang burung, sahabat singa betina. Hai burung, kembalikan surat ini pada singa jantan tadi. Aku nggak mau berteman dengannya. Oleh si burung, surat tadi langsung diantarkan kepada. Langsung dia bertanya kepada si burung, hai burung, apa tanggapan si putri? Maaf singa, dia tidak mau berteman denganmu. Kenapa dia tidak mau berteman denganku? Aku tidak tahu singa. Setelah membaca surat ini, dia malah sedih. Burung, tolong bacakan surat yang dituliskan oleh kera itu padaku. Dibukalah surat itu, dibaca oleh burung. Tuan putri, aku ingin berteman denganmu. Kalau kamu mau berteman denganku, akan kuberi setumpuk pisang, tanda perkenalan kita. Setelah itu kita bisa belajar bersama. Mendengar tulisan itu, singa langsung kaget. Hah? Pantesan Tuan Putri nggak mau berteman, mau makan pisang, hadiahnya pisang. Jelas Tuan Putri nggak suka. Bagaimana kera itu? Ya sudah burung. Menerima kenyataan itu, sang singa muda sangat sedih. Itu mungkin kera yang kurang pintar. Temanku kan banyak. Aku akan meminta tolong pada gajah, jerapah, di tokek, ada si belalang. Baiklah, akan aku coba mendatangi mereka satu persatu. Akan ku minta tolong untuk menuliskan isi hatiku. Si singa menuju hewan-hewan yang dikenalnya itu tadi. Tetapi apa daya, semua menuliskan sesuai perasaan yang ada di hatinya. Semua tidak sesuai dengan isi hati singa. Akhirnya singa sedih. Dia menuju ke atas bukit. Dia menyesali ketidakbisaannya dalam menulis. Dia menyesal tidak mau belajar membaca dan menulis. Mengapa dulu saat teman-temanku belajar, saat teman-temanku asik mencipta tulisan, aku asik bermain sendiri. Akhirnya di atas bukit singa berteriak, ya Tuhan, maafkan aku. Seandainya bumi ini dapat berputar, maka aku akan belajar dengan giat lagi. Sambil meneteskan air matanya, si singa menangis tertunduk. Tanpa disangka, suara auman singa yang menyesal tadi terdengar oleh sang putri. Dari kejauhan sang putri mendatangi si singa muda di atas bukit. Akhirnya disapalah singa tadi. Hai Mas Singa, kesinilah. Jika kamu benar-benar ingin belajar denganku, ayo
Mari mulai sekarang kita belajar membaca dan menulis. Dan ke depan kamu dapat menuliskan apapun sesuai kehendak hatimu. Tidak perlu merepotkan binatang-binatang lain. Berakhir dengan cerita bahagia. Setelah bercerita begitu, sang cewek di depan yang bercerita, ya, cewek yang memakai kacamata itu, tidak saya sebutkan namanya Mbak Naim, ya, karena saya sebutkan inisialnya aja M sama N gitu saja, ya. Dia adalah bagian literasi dari bilik literasi, ya, Solo, ya, sangat handal dalam menuturkan cerita ini, sangat santai sekali, tanpa kikuk, tanpa ragu, ya. Jadi anak-anak juga enjoy saja menikmati cerita ini. Intinya dalam cerita ini itu menumbuhkan semangat kepada anak-anak untuk menulis. Ya, jadi untuk Bapak Ibu atau sobat literasi semua yang ingin mengembangkan cerita, boleh cerita dirubah sesuai dengan kondisi masing-masing. Cerita ini bisa memotivasi siswa-siswa. Si pencerita di depan, ya, sangat dengan santai. Misalnya kalau ceritanya lucu, anak-anak nggak ada yang ketawa, dia bilang, ini lucu loh, kok nggak ada yang ketawa? Baru anak-anak ketawa. Keren sekali, ya. Cerita selesai, langsung inilah mulai tugas dari 3 tutor masing-masing tutor ini. Mereka satu tutor membawa sebuah fotokopian sejumlah 10 anak di kelompoknya masing-masing, isi gambar. Misalnya A, B, C. Yang A ini tema kendaraan darat, B kendaraan laut, C kendaraan udara atau pesawat udara. Dan inilah inti dari pelatihan ini. Yang pertama motivasi sudah, yang kedua ini baru gregetnya, ya. Jadi 3 tutor ini fungsinya sangat berfungsi sekali pada pelatihan ini, ya, pada saat ini, ya, pada saat bagian ini mereka akan bercerita, ya, bercerita lagi. Tekniknya speech storytelling, ya. Jadi bercerita yang misalnya bagian alat transportasi, tutornya bilang begini, adakah kalian yang pernah naik salah satu kendaraan yang kalian bawa itu? Langsung peserta namanya anak-anak, saya pernah. Oh iya, bagus. Saya dulu waktu kecil pernah diajak ibu naik delman. Delmannya sangat bagus, ya. Kudanya kalau jalan taktik tuh. Saya kalau ditulis cerita pasti panjang lebar, ya. Intinya tutor ini menggerakkan memori anak-anak tentang pengalaman atau pikirannya tentang tema yang akan ditulisnya, ya. Jadi dengan perlahan dijelaskan, dia bercerita dulu, ya, sang tutor bercerita dulu tentang pengalamannya sampai akhir, ada pengalaman senang, pengalaman sedih. Anak-anak jadi bisa berpikir, para peserta itu, oh ada pengalaman begini, oh iya begini, seharusnya begini. Setelah penjelasan selesai, ada perintah, mulai detik setelah hitungan kelima silahkan cari tempat untuk menulis apa yang ada di pikiran kalian, ya. Terserah menulis apa, ya. Telah dihitung 1 sampai 5, peserta mulai mencari tempat masing-masing. Ada yang nyelosor, ada yang tetap di meja. Ini saya lupa mengatakan, sebelum pelatihan peserta panitia menyiapkan semacam snack kemarin itu, ya. Jadi anak-anak di dalam pelatihan itu senang dalam mendengarkan cerita tadi. Anak-anak itu sambil makan snack, ya. Jadi mereka tidak terasa, ya, hatinya tetap senang. Situasi yang ada di sana itu selalu kondusif, ya. Anak-anak senang, ya, mendengarkan cerita, melakukan apa. Yang terakhir ini eksekusinya, yaitu menulis. Setelah mereka menulis, yang pertama masih ada yang bercanda, nyanyi, tapi lama-kelamaan 10 menit, 15 menit mereka terlihat sangat antusias. Seperti menuliskannya di mana? Di lembaran yang dikasih panitia, ya. Jadi panitia mengasih lembaran-lembaran kertas folio untuk ditulisi. Tutor tadi hanya tidak pernah mengarahkan gini, tapi kalau ada yang tanya baru dijelaskan, ya. Jadi mereka membiarkan imajinasi peserta untuk bisa
bisa bebas mengekspresikan tulisannya. Memang benar-benar latihan yang sangat luar biasa. Ya, sekilas sekitar 1 jam ada salah satu tutor yang bertanya, "Anak-anak, adakah yang sudah selesai?" Mereka hanya melihat saja sambil tawa menoleh temannya, nggak ada yang selesai, sambil meneruskan lagi. Terus sang tutor kembali bilang, "Kalau ada yang selesai, ya, dapat 2 lembar, akan saya kasih sebuah buku. Selesai nomor 2, akan saya kasih buku ini. Selesai nomor 3, akan saya kasih buku ini." Setelah pengumuman itu, saya tidak menyangka, saya benar-benar tidak menyangka. Ternyata sekitar 15 menit ya, 15 menit atau ya sekitar 15 menit lah ya. Langsung, "Bu, saya selesai." "Oh ya, silakan maju." Anak itu maju, langsung diberi hadiah buku. Disusul anak selanjutnya, hingga yang terakhir selesai, ya, maju selesai, dapat hadiah sebuah snack. Pada saat itu hampir semua anak bisa menyelesaikan tulisannya nggak sampai 3 jam, ya. Begitu hebatnya pelatihan itu. Usai acara, saya mencoba berbincang-bincang dengan ketiga narasumber ini, ya. Karena saya juga sangat ingin tahu, ya, bagaimana cara menerapkannya di sebuah lembaga. Ternyata Pak Gayung bersambut, ya, mereka menjelaskan dengan sangat gamblang sekali. Di tempatnya sana, ya, di Solo, mereka ternyata juga mengisi ekstrakurikuler literasi di sebuah sekolah. Ada yang malah 2 sekolah, ya. Kegiatan literasinya ya semacam begitu tadi ya. Jadi satu pertemuan nggak lama, nggak sampai 3 jam, 2 jam saja cukup, ya. 2 jam, 1,5 jam cukup, ya. Jadi dalam satu pertemuan seperti tadi, ya, ambil sebuah tema, ya. Ini sudah dalam lingkup kecil, ya, dalam lingkup sekolah, ya. Ambil sebuah tema. Misalnya kalau yang kami bicarakan itu dompet, ya. Misalnya tema apa? Dompet. Coba kamu menulis tentang dompet. Dan ternyata itu 1,5 jam sudah cukup. Anak-anak sudah selesai semua. Jadi satu pertemuan, satu tema. Tapi ya itu, mereka harus dipancing juga dengan hadiah agar anak-anak tetap senang. Intinya apa? Ciptakan kegembiraan dalam teknik penulisan ini. Kita tadi itu si narasumber sebenarnya tidak hanya bercerita tapi membaca buku cerita. Saya lupa bukunya apa kemarin, ya. Itu ada bukunya, buku terjemahan dari buku barat, ya, buku bergambar cerita tentang singa, ya, itu ada ceritanya. Dan ceritanya pun tidak plek atau tidak mirip 100% yang saya ceritakan tadi. Itu hanya garis besar saja. Semoga ilmunya bermanfaat. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika ini bermanfaat, silakan subscribe,